Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang sedang menjalankan ibadah haji. Kalau kita lihat videonya, Pak Anies memang menjalankan ibadah haji. Kemudian yang menjadi masalah bagi mereka yang tidak suka Pak Anies, yang menyebarkan informasi bahwa Pak Anies itu datang tidak atas undangan dari pemerintah Arab Saudi. Nah, kalau kita melihat berita hari ini, ternyata Pak Anies memang diundang teman oleh pemerintah Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji. Dan saya melihat di beberapa video atau berita bahwa tidak hanya Pak Anies, ada Ganjar, ada Puan yang juga mendapat undangan dari pihak pemerintah Arab Saudi. Itu artinya memang benar Pak Anies mendapat undangan untuk menjalankan ibadah haji. Dan bahkan kemarin Pak Anies juga bertemu dengan Ganjar serta Puan Maharani. Walaupun lawan politik di Pilpres, tetapi keduanya akrab. Bahkan ketiganya akrab antara Pak Anies, kemudian Ganjar dan Puan Maharani. Tidak ada soal, tidak ada masalah. Mudah-mudahan di Pilpres 2024 nanti suasana dingin, suasana santai, nyaman, menggembirakan ini mudah-mudahan tercipta di pemilu 2024 yang datang. Jadi bukan bersih tegang, bukan menimbulkan kondisi yang tidak nyaman, tetapi kita menginginkan kenyamanan. Nah, terkait Pak Anies Baswedan ini, teman-teman, coba kita lihat beritanya. Kita ambil berita dari Detik News. Anies Baswedan unggah momen salaman dengan Pangeran MBS di Mekah. Anies Baswedan mengunggah momen dia bertemu dengan putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman MBS. Pertemuan itu berlangsung pada 29 Juni 2023. Momen pertemuan itu diunggah Anies di akun Instagramnya Jumat 30 Juni 2023. Anies mengatakan MBS mengundang tamu raja untuk makan siang bersama di Istana Mina, Makkah. Kemarin 29 Juni 2023, putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman Al Saud, mengundang para tamu raja untuk makan siang bersama di Istana Mina, Makkah. Sejak 8 Dzulhijjah, para tamu raja ditempatkan di Mina Hospitality Palace, sekitar 10 menit dari bangunan utama Istana Raja di Mina. Komplek ini ada di sisi barat daya kawasan Mina, tulis Anies, seperti dilihat di caption Instagramnya. Anies mengatakan saat berjumpa dengan MBS, dia mengucapkan terima kasih. Dia juga menitip salam kepada Raja Arab Saudi Salman. Anies mendoakan agar Salman diberikan kesehatan. Saat berjumpa dengan putra mahkota Pangeran MBS, kami sampaikan ucapan terima kasih atas kehormatan untuk bisa berangkat haji atas undangan dari Kerajaan Arab Saudi dan atas pelayanan yang luar biasa selama tinggal di Mekah ini. Kami titipkan salam hormat untuk Ayahanda Raja Salman. Semoga beliau diberi kesempatan dipanjangkan umurnya, katanya. Selain itu, dalam pertemuan itu Anies juga menyampaikan harapannya terkait kerjasama Arab dan Indonesia ke depannya. Dia berharap kedekatan Indonesia dan Arab bisa terus berlangsung. Kepada Pangeran MBS, kami sampaikan juga ucapan selamat, semoga bisa terus menjalankan tugas dengan baik. Semoga bisa kembali berkunjung ke Indonesia. Kita ingin makin banyak kerjasama antar Indonesia Arab Saudi yang makin mengeratkan persaudaraan antar kedua bangsa yang sudah amat panjang, tulis Anies. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait Pak Anies Baswedan yang ternyata memang benar Pak Anies ke sana itu atas undangan pemerintah Arab Saudi. Jadi kemarin itu ada rumor yang mengatakan Pak Anies itu datang sendiri di sana, bukan diundang oleh pemerintah Arab Saudi. Ternyata isu itu terbantahkan, Pak Anies memang diundang oleh pemerintah Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji. Artinya Pak Anies ini tamu kehormatan untuk pemerintah Arab Saudi. Dan kita juga cukup berbangga teman ya,
dengan anak bangsa yang mendapat apresiasi di luar negeri, terutama di Arab Saudi. Karena bagaimanapun juga Pak Anies ini adalah sosok calon presiden 2024 dan Pak Anies juga mendapat apresiasi dukungan yang luar biasa di dalam negeri. Buktinya para pengikut Pak Anies, pendukung Pak Anies juga cukup banyak. Dan bahkan diprediksi teman-teman, Pak Anies nanti bisa mungkin menjadi presiden RI. Perhitungannya teman-teman, Ganjar nanti akan masuk putaran pertama dan kedua. Nah, putaran pertama ini di awal terjadi pilpres, kemudian dia masuk putaran kedua. Nah, di putaran kedua nanti mesti kan ada pesaingnya dengan Ganjar itu, apakah itu Anies atau Prabowo. Nah, pendukung Anies, kalaupun Anies misalkan tidak masuk di putaran kedua, ini akan masuk ke Prabowo. Demikian juga pendukung Prabowo akan masuk ke Anies. Jadi logikanya teman-teman ya, dua kekuatan ini cukup besar antara pendukung Prabowo dan pendukung Anies. Ini kalau bersatu, ini bisa mungkin mengalahkan Ganjar Pranowo. Nah, tergantung teman ya, apakah yang masuk di putaran kedua nanti Anies atau Prabowo. Kalau Anies, maka kemungkinan besar Anies yang menjadi presiden. Kalau Prabowo, kemungkinan besar yang menjadi presiden Prabowo. Karena kekuatannya cukup besar. Nah, itu hitung-hitungannya. Kalaupun Ganjar bisa memenangkan di putaran pertama, maka otomatis tidak ada putaran kedua. Tapi kayaknya susah teman ya, susah untuk Ganjar bisa menang telak di putaran pertama. Mesti ada putaran kedua. Nah, ini mengingatkan teman-teman dengan Pilkada DKI Jakarta kemarin, di mana ada AHY, kemudian ada Anies, kemudian ada Ahok. Nah, ternyata benar teman, putaran pertama ini antara Anies dan AHY yang menang Anies. Otomatis Anies masuk putaran kedua, AHY tidak masuk. Nah, suara AHY, pendukung AHY ini masuk ke Anies, sehingga Ahok kalah telak pada waktu itu. Nah, jangan-jangan ini akan berlanjut di Pilpres 2024. Apakah yang menang nanti adalah Prabowo atau Anies? Kalau Ganjar kemungkinan menang teman-teman di putaran pertama. Nah, setelah itu masuk putaran kedua, apakah Anies atau Prabowo yang masuk? Nah, di antara dua ini yang masuk sangat mungkin untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Kalaupun itu pemilu digelar secara jujur dan adil. Mudah-mudahan jurdil teman-teman pemilu di 2024. Karena banyak warga masyarakat yang menginginkan perubahan sesuai dengan tagline yang disampaikan oleh Anies, sesuai dengan AHY, perubahan dan perbaikan menuju kemenangan di Pilpres 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa bangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.